Pak Ilmi, halo, tes. Pak Ilmi, desain Siap. Bapak kalau SK1 itu sebagai perusahaan udah sangat tepat bahwa itu dibuat agak kecil. Kalau mereknya Tempe Time, saya rasa itu sudah tepat. Dari semua produk, desain Pak Ilmi, saya rasa yang paling lengkap ya. Ada nutrition fact-nya, ada ingredient-nya di belakang, ya, ada rasa juga dimunculkan di situ, ya. Nanti mungkin tinggal Pak Ilmi tingkatkan lagi kualitas sehingga produknya bisa jauh dikembangkan seperti produk-produk keripik singkong dan sebagainya. Nah, kalau tadi Pak Ilmi tanya mengenai packaging, alu atau metalize, kalau bisa tetap kalau untuk ekspor harus pakai alu, kalau di lokal metalize masih bisa diterima, tapi produk itu akan bertahan lama kalau kita menggunakan metalize 3 lapis atau alu, itu kualitasnya. Apakah produk perlu ditonjolkan atau tidak? Sebenarnya tidak ada keharusan produk itu di packaging dibuat jendela untuk melihat produk di dalamnya, tapi foto produk yang Bapak gambar di luar itu sudah mewakili gitu. Misalnya Bapak membuat desain dengan foto produk yang sangat bagus, tempe yang sangat crispy dan sebagainya, percikan dari bumbunya, sehingga gini, desain itu dibuat bagaimana pada saat kita buat lihat desain itu konsumen lihat desain, konsumen itu pengen membeli gitu. Pengen membeli produk itu dan mencoba, itu berarti desain kita berhasil. Tapi kalau kita desain satu produk, pada saat orang lihat dan dia tidak pengen membeli, itu desain kita ya berarti tidak mewakili keinginan konsumen gitu. Itu kira-kira bayangannya seperti itu sih Pak. Tapi produk Pak Ilmi bagus, bisa sangat dikembangkan ya. SK1 yang Bapak cantumkan sebagai perusahaan itu tidak ada masalah karena mereknya adalah Tempe Time. Nah, tinggal Bapak pastikan merek Tempe Time bisa didaftarkan, Pak. Siap Pak, semuanya sudah Pak. Sekawannya juga saya Oke, sudah berarti bagus, Pak. daftarkan, tempe-tempe sudah. Tapi dalam proses Pak, masih belum. Ya, kalau Dalam bisa dapat proses. sertifikat, Bapak bisa Ya, kembang Pak. untuk market lokal maupun ekspor, Pak, itu. Iya, masih nunggu 2 tahun lagi Pak. Ya, Oke. pastikan Kasih, Pak. aja Pak, biasanya kalau itu Bapak sudah bisa terima, tempe itu bisa berkembang menjadi seperti singkong, Pak. Akan disukai banyak negara gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Joni. Ya. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala teman-teman banyak. Stay tune terus guys. Tadi saya sempat ngomong biji ketapang itu ya, tadi kan ada tulisan ubi ungu sama biji ketapang. Kalau sekilas saya tidak baca secara detail, saya cuma lihat bahwa itu saya kira ubi ungu gitu. Ya, saya pikir di dalamnya adalah keripik ubi gitu loh. Ternyata setelah saya buka, oh ini ada biji ketapang, saya baca lagi, oh ternyata biji ketapang gitu. Nah, biji ketapang ini kan memang ya di Indonesia juga tidak semua orang suka biji ketapang, mungkin harus lebih dikembangkan. Misalnya manfaat biji ketapang itu apa sih, atau hanya cuma snacking? Ya, tapi biji ketapangnya harus ditonjolkan juga bahwa ini gambar biji-bijiannya harus jelas. Kalau tadi kan gambarnya seperti satu mangkok dan ada tulisan ubi ungu gitu. Secara taste menurut saya masih harus diperbaiki ya, karena rasa tepungnya terlalu menonjol ya. Biji ketapangnya saya makan ya tidak ada satu istilah satu ciri khas khusus untuk biji ketapang inilah. Dan manfaat dari biji ketapang apa? Kalau sekarang Bapak Ibu lihat, sebenarnya konsumsi biji-bijian itu lagi meningkat ya, bahkan biji bunga matahari, biji kacang almond, biji yang semacam biji-biji yang sampai ke chiaseed ya, itu sangat menonjol. Contoh lah, chiaseed itu dipromosikan sebagai untuk produk yang diminum membuat orang lebih sehat gitu. Ya, kita kadang-kadang harus belajar mencontoh. Kalau kita mau kembangkan satu produk yang orang belum tahu, kadang-kadang kita harus buat storytelling bahwa produk itu
punya khasiat gitu. Ya kayak just eat itu kan kebanyakan ada produk import, tapi cara orang memarketingkan bahwa just eat itu menjadi satu produk yang kesehatan, produk kesehatan, sehingga banyak sekali orang akhirnya minum just eat gitu. Itu satu strategi gitu. Mungkin biji ketapang juga bisa dikembangkan di situ, informasi mengenai apa sih manfaat biji ketapang itu. Bisa juga kalau Bapak Ibu mau buat packaging yang baik, bisa juga di belakang, di depan merek dan sebagainya, di belakang ada nutrition fact dan ingredient, tapi juga bisa dibuat storytelling mengenai produk. Bahwa produk ini, misalnya biji ketapang, apa sih manfaat biji ketapang dan sebagainya, bukan cuma dikembangkan sebagai snacking gitu. Kalau dikembangkan sebagai snacking, tentu kualitas produk snacking itu harus bisa mewakili makanan yang orang bisa makan berulang-ulang lah. Kalau orang sekali makan mereka nggak mau ulang lagi, kadang itu bukan snacking gitu. Hanya orang coba tapi mereka nggak akan feedback lagi gitu loh. Nah, mungkin harus lebih banyak diperbaiki untuk biji ketapangnya gitu.